5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 13, George yang malang. George sudah benar-benar bingung sekarang. Ia merasa seperti sedang mimpi buruk. Dicarinya si hangus. Anak itu sedang mencuci tangan dalam kamar Julian, yang letaknya bersebelahan dengan kamar George. Sebentar lagi mereka akan makan siang. Aku harus berusaha masuk ke lorong rahasia lewat jalan yang kita lewati sewaktu kami datang dulu, kata George pada si hangus. Aku harus masuk lewat kamar kerja ayahmu, yang ada papan pelapis dinding yang bisa tergeser ke samping. Tak bisa, kata si hangus. Kelihatannya ia agak cemas. Kamar itu sekarang dipergunakan olehnya. Dia pasti mengamuk kalau ada orang berani masuk ke dalam. Di situ disimpan catatan percobaan-percobaannya, yang sudah dipersiapkan untuk ditunjukkan pada ayahmu. Masa bodoh, kata George nekat. Pokoknya aku harus berhasil masuk ke dalam lorong. Kalau tidak, Tim bisa mati kelaparan. Tak mungkin, dalam lorong rahasia banyak tikus. Kata si hangus, Tim pasti bisa mencari makannya sendiri. Tapi ia bisa mati kehausan, kata George berkeras kepala. Dalam lorong tak ada air. Kau kan tahu sendiri. Siang itu George nyaris tak bisa makan sesuap pun, karena perasaannya cemas sekali. Ia membulatkan tekad, akan masuk ke kamar kerja ayah si hangus. Hendak dicobanya membuka jalan masuk yang terdapat di balik papan pelapis dinding. Sudah itu ia akan menyusur lorong, dan mendatangi Tim. Ia sudah tak mempedulikan risiko yang mungkin timbul. Pokoknya ia harus mendatangi Tim. Lebih baik aku tak bilang apa-apa pada anak-anak, pikirnya. Nanti mereka akan berusaha mencegah, atau hendak melakukannya untukku. Pekerjaan ini tak bisa kupercayakan pada anak lain. Tim anjingku, dan akulah yang akan menyelamatkannya. Sehabis makan siang, anak-anak berkumpul dalam kamar Julian untuk berunding. George ikut berkumpul, tetapi sesudah beberapa menit ia keluar lagi. Sebentar lagi aku kembali, katanya. Anak-anak tak mengacuhkannya. Mereka masih terus sibuk berunding, membicarakan kemungkinan untuk menyelamatkan Tim. Semuanya berpendapat bahwa satu-satunya jalan adalah melewati kamar kerja, dan dari situ menyelinap ke dalam lorong rahasia tanpa ketahuan. Tapi ayah tiriku sekarang bekerja di situ, kata si hangus. Dan aku takkan heran, kalau ternyata pintu selalu dikunci olehnya apabila ia keluar. George belum kembali juga. Sesudah 10 menit, Anne mulai heran. George sedang mengapa ya? Tanyanya. Sudah sekitar 10 menit ia pergi, tapi masih belum kembali sampai sekarang. Ah, paling-paling melihat apakah kamarku masih tetap terkunci, jawab si hangus sambil bangkit. Kuintip sebentar, barangkali ia sedang berkeliaran di luar. Tetapi George tak kelihatan. Ia tak ada di lorong yang menuju ke kamar si hangus dan Maribel. Ia tak mungkin berada dalam kamar si hangus, karena pintunya masih tetap terkunci. Sedang di kamar Maribel juga tidak ada. Si hangus mengintip ke dalam kamar George, yang ditempatinya bersama-sama dengan Anne. Tetapi kamar itu juga kosong. Kemudian si hangus melihat-lihat ke bawah. Tetapi George tetap tak kelihatan. Si hangus bingung. Ia kembali ke kamar Julian, di mana anak-anak masih berkumpul. George tidak bisa kutemukan, katanya. Kemana anak itu? Anne kelihatan cemas. Rumah ini aneh, banyak kejadian-kejadian ganjil. Mudah-mudahan saja George cepat kembali. Jangan-jangan ia masuk ke kamar kerja ayahmu, kata Julian dengan sekonyong-konyong. Anak yang nekat seperti George, bisa saja ia menyelinap masuk ke kamar terlarang itu. Wah, tak terpikir olehku tadi, kata si hangus. Konyol, baiklah kulihat sebentar. Si hangus pergi ke bawah, mengendap-endap ke arah kamar kerja ayah tirinya. Ia berdiri diam-diam di depan pintu yang tertutup. Tak terdengar bunyi apa-apa di dalam. Adakah ayahnya di situ? Si hangus ragu-ragu sebentar. Mana yang lebih baik, langsung membuka pintu dan mengintip ke dalam, atau mengetuknya saja? Ia memilih jalan mengetuk pintu. Kalau terdengar suara ayahnya menjawab, ia bisa bergegas lari ke atas sebelum pintu terbuka. Jadi ayahnya tidak akan mengetahui siapa yang harus dimarahi karena gangguan itu. Si hangus mengetuk pintu kamar kerja. Siapa di luar? Terdengar ayah tirinya menjawab dari dalam. Kedengarannya agak kesal. Masuk, tidak bisakah aku bekerja dengan tenang? Secepat kilat si hangus menaiki tangga lagi, lari mendatangi anak-anak yang menunggu di atas. Tak mungkin George di kamar kerja, katanya. Ayah tiriku ada di situ. Dari suaranya ketahuan bahwa ia jengkel karena merasa terganggu.
Kalau begitu kemana anak itu? Tanya Julian. Ia agak gelisah. Kenapa ia tadi pergi begitu saja, tanpa mengatakan hendak kemana? Pasti ada di sekitar sini, karena takkan mungkin mau pergi jauh-jauh dari tim. Anak-anak mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Mereka bahkan sampai masuk ke dapur. Blok sedang duduk di situ, membaca surat kabar. Kalian mau apa? Tanyanya. Pokoknya tidak akan kuberi. Kami tak ingin apa-apa darimu, kata si hangus. Nah, bagaimana kakimu yang sakit kena gigit? Blok melotot. Dengan bergegas anak-anak keluar dari dapur. Sesudah meminta Julian dan Dick agar mengawasi keadaan, si hangus masuk ke kamar tidur para pembantu. Barangkali saja George ada di situ. Memang, ide itu konyol, tetapi tak mungkin George lenyap tak berbekas. Tentu saja George tak ada dalam kamar para pembantu. Anak-anak kembali ke kamar Julian. Wajah mereka murung. Rumah aneh, kata Julian. Aku tak senang di sini. Maaf, hangus, tapi rumah ini benar-benar aneh. Ganjil perasaanku di sini. Si hangus sama sekali tak tersinggung mendengarnya. Memang, aku juga sependapat denganmu, katanya. Perasaanku juga sudah selalu begitu. Demikian pula halnya dengan ibu dan Maribel. Cuma ayah tiriku saja yang senang tinggal di sini. Kemana George? Kata Anne cemas. Tak habis heranku mengingatnya. Cuma di satu tempat saja aku tahu pasti dia tidak ada, yaitu di kamar kerja ayahmu, hangus. Bahkan George yang terkenal nekat pun pasti tak berani masuk ke situ, selama ayah tirimu ada di dalam. Tetapi sangkaan Anne keliru. Justru di tempat itulah George berada pada saat tersebut. Anak itu sudah bertekad hendak mencoba menyelinap masuk ke dalam, lalu menunggu kesempatan baik untuk membuka papan pelapis dinding yang bisa tergeser. Dengan segera ia menyelinap menuruni tangga, melintasi serambi dan menuju ke pintu kamar kerja Pak Lenoir. Dicobanya membuka, tetapi tak berhasil. Pintu itu terkunci. Sialan, ujar George dengan bingung. Memang aku dan tim benar-benar sedang sial. Bagaimana caraku supaya bisa masuk? Aku harus berhasil. George menyelinap keluar rumah lewat pintu samping yang terdapat dekat kamar kerja, lalu masuk ke pekarangan sempit yang berada di depan jendela kamar itu. Bisakah ia masuk lewat situ? Ternyata jendela tertutup rapat. George masuk lagi ke rumah. Ia berharap bisa menemukan anak kunci kamar kerja. Tetapi harapan itu sia-sia. Anak kunci itu tak bisa ditemukan olehnya. Tiba-tiba didengarnya suara Pak Lenoir berbicara dalam kamar di seberang serambi. George bingung. Cepat-cepat diangkatnya tutup sebuah peti besar yang ada dekat situ, lalu masuk ke dalamnya. Peti itu ditutupnya lagi dari dalam. George meringkuk dalam peti dengan hati berdebar-debar. Terdengar langkah kaki Pak Lenoir di serambi. Ia menuju ke kamar kerjanya. Semuanya akan kusiapkan, agar bisa kutunjukkan pada tamuku kalau ia datang nanti. Seru Pak Lenoir pada istrinya. Jadi aku tak mau diganggu, karena aku akan sangat sibuk. Terdengar oleh George suara, anak kunci berputar, disusul bunyi pintu terbuka dan tertutup kembali. Tetapi tak kedengaran bunyi anak kunci berputar lagi. Jadi pintu itu tidak dikunci dari dalam. George yang masih meringkuk dalam peti yang gelap, berpikir-pikir sebentar. Ia ingin masuk ke dalam kamar kerja, karena dari situ ia nanti bisa masuk ke lorong rahasia di mana tim sedang terkurung. Belum terpikir olehnya, apa yang akan dilakukan kemudian apabila tim sudah ada lagi di sampingnya. Barangkali saja si hangus bisa menitipkan pada salah seorang penduduk Bukit Buangan. Didengarnya Pak Lenoir batuk-batuk, disusul oleh suara kertas-kertas tergeser. Kemudian didengarnya bunyi sebuah laci dibuka dan ditutup kembali. Wah, Pak Lenoir benar-benar sedang sibuk rupanya. Kemudian terdengar seruan jengkel. Pak Lenoir mengatakan sesuatu dengan nada kesal. Kedengarannya seolah-olah ia kehilangan sesuatu yang penting. Sekonyong-konyong pintu terbuka lagi. Pak Lenoir bergegas keluar. Dengan cepat George menurunkan tutup peti yang tadi dibukanya secela agar ia bisa bernapas. Anak itu meringkuk dalam peti dengan tubuh gemetar, ketika Pak Lenoir lewat dekatnya. Tiba-tiba George menyadari bahwa itulah kesempatan baik yang ditunggu-tunggunya sedari tadi. Mungkin saja Pak Lenoir keluar selama beberapa menit. Jadi ada waktu baginya untuk membuka papan pelapis yang menutupi lubang jalan masuk ke lorong. Diangkatnya tutup peti, lalu cepat-cepat meloncat keluar. Ia lari masuk ke kamar kerja, dan langsung menghampiri tempat di mana si hangus dulu menekan papan pelapis sehingga tergeser ke samping.
Tetapi sebelum ia sempat menyentuhkan jari ke papan, didengarnya langkah kaki mendekat. Ternyata tak sampai setengah menit Pak Lenoir pergi tadi. George kebingungan. Ia memandang berkeliling, mencari tempat persembunyian. Dekat sebuah dinding ada bangku panjang yang besar. George merangkak ke belakangnya. Tempat di situ sempit sekali, tetapi masih bisa dipakainya bersembunyi. Baru saja George ada di situ, Pak Lenoir sudah masuk ke kamar. Sesudah menutup pintu, ayah tiri si hangus lantas duduk menghadapi meja kerjanya. Dinyalakannya lampu besar yang terdapat di situ. Sudah itu ia membungkuk, meneliti beberapa lembar kertas catatan. George nyaris tak berani bernapas. Jantungnya terasa berdebar keras. George ngeri, kalau bunyinya terdengar oleh Pak Lenoir. Tak enak duduknya di balik bangku panjang, tetapi ia tak berani beringsut sedikit pun. George bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ia harus meringkuk terus di situ selama berjam-jam, wah, gawat. Pasti anak-anak sudah gelisah, dan tak lama lagi akan mencari. Dugaan George benar, karena tepat pada saat itu si hangus sedang berdiri sambil berpikir-pikir di depan pintu kamar kerja. Anak itu ragu-ragu, apakah lebih baik masuk ke dalam atau mengetuk pintu dulu. Kemudian terdengar jelas bunyi pintu diketuk dari luar. George nyaris terlompat, karena sangat terkejut. Didengarnya Pak Lenoir menjawab dengan nada kurang sabar. Siapa di luar? Masuk. Tidak bisakah aku bekerja dengan tenang? Tetapi tak terdengar suara menjawabnya. Juga tak kedengaran langkah orang masuk. Pak Lenoir berseru sekali lagi. Masuk, kataku. Orang yang mengetuk tadi masih tetap tak menjawab. Pak Lenoir menghampiri pintu, lalu membukanya dengan marah. Tak ada orang di luar, karena si hangus sudah secepat kilat lari ke atas ketika mendengar suara ayah tirinya. Pasti anak-anak bengal itu lagi yang bermain-main, terdengar suara Pak Lenoir menggerutu. Kalau mereka melakukannya sekali lagi, akan kuhukum mereka. Langsung dikurung dalam kamar, dan tidak mendapat makan kecuali roti dengan air saja. Pak Lenoir kedengarannya sudah marah sekali. George menyesal berada dalam ruangan itu. Apa yang akan dikatakan oleh ayah tiri si hangus, apabila ia tahu bahwa George sedang bersembunyi di dekatnya? Pak Lenoir sibuk bekerja selama kira-kira setengah jam. Kasihan George, badannya semakin pegal, duduknya semakin tak enak. Kemudian didengarnya Pak Lenoir menguap. George merasa agak lega, barangkali saja Pak Lenoir mengantuk, lalu tidur sebentar. Kalau benar, George mujur. Ia akan bisa merangkak keluar dari tempatnya bersembunyi, lalu mencoba masuk ke lorong rahasia. Sekali lagi Pak Lenoir menguap lebar-lebar. Didorongnya kertas-kertas ke samping, lalu pergi menuju bangku panjang. Ia berbaring di situ, setelah menutup kaki dengan selimut. Rupanya ia mengantuk sekali, dan ingin tidur. Bangku panjang berderak-derik tertindih berat badannya. George menahan napas lagi, karena khawatir terdengar oleh Pak Lenoir. Kalau George mengulurkan tangan, pasti bisa disentuhnya ayah tiri si hangus ketika itu. Tak lama kemudian sudah terdengar dengkuran pelan, teratur iramanya. Pak Lenoir sudah terlelap, tetapi George masih menunggu selama beberapa menit lagi. Bunyi dengkur semakin nyaring. Sekarang mestinya sudah aman bagi George. Anak itu mulai bergerak dengan hati-hati sekali. Ia merayap sampai ke ujung bangku, lalu menyelinap keluar. Pak Lenoir masih terus saja mendengkur. Kemudian George bangkit, lalu berjingkat-jingkat menuju papan pelapis dinding yang bisa digeserkan ke samping. Ia mulai menekan-nekan, mencari tempat yang tepat untuk menggeserkan papan itu. Tetapi tempat itu tak berhasil ditemukannya. Muka George menjadi merah karena gelisah. Diliriknya Pak Lenoir yang sedang tidur, sementara jari-jarinya sibuk meraba-raba papan. Mana tempat yang tepat? Aduh, mana tempatnya? Tiba-tiba terdengar suara garang di belakangnya. George terlompat kaget. Apa yang sedang kau lakukan itu, nak? Berani benar kau masuk kemari dan mengacak-acak. Anak laki-laki memang bandel. George berpaling. Pak Lenoir berdiri menatapnya dengan marah. Rupanya ia masih tetap mengira George anak laki-laki. George bingung, tak tahu apa yang harus dikatakan. Dilihatnya hidung Pak Lenoir sudah putih ujungnya. Anak itu ketakutan, lalu mencoba lari ke pintu. Tetapi Pak Lenoir lebih cepat. Disambarnya lengan George, lalu digoncang-goncangnya dengan marah. Apa yang kau perbuat dalam kamar kerjaku, hei? Kaukah yang tadi mengetuk pintu lalu lari? Kau kira perbuatanmu itu lucu? Sebentar lagi akan kubuktikan bahwa keisengan seperti itu sama sekali tidak lucu.
Pak Lenoir membuka pintu, lalu berseru kuat-kuat, "Blok, kemari." "Sarah, coba kau panggilkan Blok sebentar," suruh kemari. Blok muncul dari dapur. Seperti biasa, mukanya tak menunjukkan perasaan sama sekali. Pak Lenoir menulis sebentar pada secari kertas, lalu menyodorkannya pada Blok agar dibaca olehnya. Blok membaca, lalu mengangguk. "Kusuruh dia membawamu ke kamar. Kau akan dikurung di situ sepanjang hari. Kau tak diberi makan, kecuali roti kering dan air tawar," kata Pak Lenoir dengan galak. "Biar kau jera, dan bersikap baik sesudahnya. Kalau kau masih tetap bandel, kau akan kupukul." "Ayahku pasti takkan senang jika mendengar aku dihukum seperti begini," kata George dengan suara gemetar. Tetapi Pak Lenoir hanya mencibir. "Bah, tunggu saja sampai ia mendengar bahwa kau bandel. Pasti ia akan sependapat dengan aku, bahwa kau memang harus dihukum. Sekarang ikuti Blok. Kau harus tinggal dalam kamar sampai besok. Kalau ayahmu datang, akan kukatakan kenapa kau tak muncul menemuinya." George yang malang. Ia naik ke atas, didorong-dorong dari belakang oleh Blok. Orang itu senang, karena mendapat kesempatan menghukum satu dari anak-anak yang dibencinya. Ketika sampai di depan pintu kamar, George berseru memanggil anak-anak yang sedang berkumpul di kamar Julian yang bersebelahan letaknya. "Julian, Dick, tolong aku. Cepat, tolong."